Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wa salatan wa salaman daimaini ala nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Khabar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan coba merenungkan beberapa makna as-shaum, makna puasa, dari beberapa pemikir atau filosof Islam. Bagaimana para pemikir Islam memaknai puasa, memaknai as-shaum, tidak hanya dalam pengertian tekstualnya, tapi bagaimana mengaplikasikan puasa ke dalam kontekstualisasi atau ke dalam apa yang dapat dihidupkan dari sunnah Nabi sebagai hadis yang di tataran teks. Puasa secara bahasa bermakna al-imsak atau menahan. Sedangkan secara istilah al-imsaku ani syahwatil batani wal farji, yaitu menahan dari hawa nafsu perut, artinya hawa nafsu yang berkaitan dengan makan, minum, dan wal farj, dan hawa nafsu yang berkaitan dengan kemaluan atau hawa nafsu yang berkaitan dengan hubungan suami istri, dan al-imsaku anil kullil mufattarat minal tulu'il fajri ila ghurubis samsi, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Mari kita mengenal beberapa pemikir filosof muslim mengenai makna puasa ya, secara semantis ya, secara makna. Di sini mungkin ada 3 pemikir Islam yang mungkin sudah familiar atau masyhur yang sering disampaikan. Yang pertama adalah Syekhul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Yang kedua ada Ibn Rushd atau di barat dikenal dengan Averroes. Dan yang ketiga ada Ar-Razi dan Al-Mawardi. Baik, yang pertama, makna puasa menurut Al-Ghazali atau pengikutnya dinamakan Ghazalian, gitu. Memaknai puasa itu sebagai tazkiyatun nafs, gitu. Di dalam Islam, tazkiyatun nafs ada 3 tingkatan, yaitu takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli bermakna artinya membersihkan diri dari segala perbuatan yang keji dan tercela. Setelah itu masuk ke fase tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sikap-sikap terpuji, sikap-sikap yang baik, hingga naik level kepada peringkat yang ketiga, yaitu tajalli, di mana tersingkapnya tabir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena akibat telah suci diri pribadi manusia itu. Maka pada kesempatan puasa ini, di dalam mencapai tazkiyatun nafs, penyucian jiwa dari segala hal-hal yang mengotori hati seperti hawa nafsu, kebencian, iri hati, maka puasa adalah latihan spiritual, gitu, untuk lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh daripada itu, puasa juga mengajarkan kita agar tidak tergantung kepada keinginan duniawi dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang dimana dalam bahasa Al-Ghazali puasa dimaknai sebagai perisai. Puasa dimaknai sebagai benteng kita gitu, untuk tidak selalu menginginkan kepada hal-hal duniawi dan bisa menyeimbangkan kepada hal-hal yang berbau ukhrawi. Dan yang kedua, kita mengenal gitu, filosof yang bernama Ibnu Sina, atau gitu, orang mengenal dengan nama di barat dengan Avicenna. Avicenna ini adalah pelopor ilmu kedokteran modern, ilmu kedokteran muslim, yang sampai saat ini masih dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan dimanapun tentang teori-teori kedokterannya yang kita kenal dengan kitabnya yang termasyhur, yaitu Qanun Fit-Tib, di mana Ibnu Sina atau Avicenna memaknai puasa sebagai sarana untuk pendidikan moral. Melihat puasa sebagai sarana pendidikan moral yang sangat efektif di dalam menekankan pentingnya diri untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Puasa bagi Ibnu Sina adalah salah satu cara untuk melatih diri untuk mencapai keseimbangan antara rohani dan jiwa. Karena kunci kebahagiaan itu adalah ada pada keseimbangan antara rohani dan jasmani itu sendiri. Maka dengan puasa kita dapat melatih sarana untuk menyeimbangkan jasmani dan rohani itu sendiri. Selanjutnya, kepada pemikir yang terakhir pada kesempatan ini, saya ingin mengenalkan beberapa pemikir yang mungkin jarang kita dengar, seperti Al-Mawardi dan Ar-Razi gitu. Sedangkan Ar-Razi sendiri ini adalah guru atau bisa dikatakan bapak filsufnya filsafat Islam. Nah, semua orang mempelajari karya-karya Ar-Razi sehingga bisa melahirkan pemikiran-pemikiran, landasan pemikiran modern pada ketika itu. Sehingga pada zaman Al-Ghazali, ketika semua telah mempelajari kitab-kitabnya Ar-Razi, sehingga disampaikan bahwa pada waktu itu pintu ijtihad telah tertutup. Artinya apa? Bahwa pemikir-pemikir Islam itu semuanya telah menelurkan pemikiran-pemikirannya, sehingga pada hari ini gitu, kita telah mencapai perkembangan ilmu pengetahuan. Ar-Razi dan Al-Mawardi memandang puasa ya di bulan Ramadan itu sebagai upaya untuk peningkatan soliditas sosial gitu. Soliditas sosial itu tentunya dibangun oleh hubungan sesama manusia gitu. Di mana gitu, puasa mengajarkan kita gitu, untuk merasakan kepekaan terhadap orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kurang di dalam berpakaian, di dalam makanan, serta meningkatkan empati dan kepedulian sosial ya. Kalau kita lihat di dalam tradisi-tradisi Ramadan, seperti ada berbagi takjil, berbuka bersama dengan orang-orang yang tidak mampu dan berkekurangan. Nah, itu adalah bentuk daripada soliditas untuk membangun kesulitan sosial sebagai sesama manusia. Maka puasa dalam hal ini tidak hanya sekedar ibadah individual, tetapi juga mempererat hubungan antar sesama umat manusia. Ini mengajarkan kita berempati dengan orang yang kurang beruntung, memperbaiki sikap sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Maka kami akhiri, saudara-saudaraku, para pemirsa khabar, puasa dalam Islam bermakna menahan diri. Maka tidak hanya sekedar kita maknai sebagai ibadah ritual saja, tetapi ia adalah lebih jauh sebagai ibadah spiritual
terhadap gitu, pengendalian nafsu, penghormatan terhadap tubuh gitu. Maka di dalam perspektif Islam, sarana untuk mencapai kebahagiaan sejati, kedekatan dengan Allah, serta keseimbangan dalam hidup sosial dan moral, itu yang membedakan pandangan-pandangan pemikir Islam dengan pandangan-pandangan pemikir dari Barat. Semoga dengan memaknai makna puasa secara semantis yang disampaikan oleh para filosof Islam dengan penuh kesadaran dan hikmah, maka kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk menyucikan diri, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai tujuan akhir, yaitu taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.